Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimallahu ta'ala adalah ulama besar yang memiliki karamah luar biasa. Lahir di Mahallah Abi Al-Haytam, Mesir bagian barat pada tahun 909 Hijriah pada bulan Rajab, dan wafat di Makkah pada bulan Rajab pula pada tahun 973 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama ahli fiqih, mazhab Syafi'i, ahli kalam dan tasawuf. Ibnu Hajar Al-Haytami telah menghafal Al-Quran di waktu kecil. Guru-gurunya mengizinkannya berfatwa dan mengajar pada waktu usianya belum mencapai 20 tahun. Nama lengkapnya Al-Imam Al-Faqih Al-Mujtahid Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar As-Salmunti Al-Haytami Al-Athari Al-Wa'ili As-Sa'di Al-Makki Al-Ansyari Asy-Syafi'i. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami hidup dalam kemiskinan selama 4 tahun. Beliau tak pernah makan daging karena tak punya uang untuk membelinya, walaupun sesungguhnya dia sangat menginginkannya. Istrinya sejak lama ingin mandi di pemandian umum khusus air panas. Akan tetapi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tidak mampu membelikan tiket masuknya. Istrinya Ibnu Hajar Al-Haytami sangat ingin ke pemandian umum khusus air panas. Ibnu Hajar pun berkata kepadanya, "Bersabarlah wahai istriku, saya akan kumpulkan uang dulu untuk ongkos masuk ke sana." Biasanya ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan rezeki kepada beliau, maka disisakan sedikit sampai terkumpul setengah rial, lalu diberikan kepada istrinya. Setelah uangnya terkumpul, istrinya pun pergi ke pemandian air panas. Ketika sampai di sana, dia meminta penjaganya untuk membukakan pintu untuknya, tapi ditolak. Penjaga berkata, "Hari ini saya tidak akan membukakan pintu ini untuk siapapun, karena istrinya Syekh Al-Alim Al-Faqih Muhammad Ar-Ramli sedang berada di dalam bersama para sahabatnya." Beliau berpesan untuk tidak membukakan pintu ini untuk siapapun pada hari ini, dan beliau telah memberi kepada kami semua ongkos yang biasa masuk kepada kami setiap harinya, yaitu 25 rial. Jika engkau ingin masuk ke pemandian, datanglah besok pagi, kalau hari ini tidak bisa. Istrinya pun pulang menemui suaminya. Sambil mengembalikan uang setengah rial, dia berkata, "Sekarang ini yang mempunyai ilmu adalah Syekh Muhammad Ar-Ramli, yang istrinya hari ini masuk ke pemandian air panas dengan membayar 25 rial dan tidak mengizinkan seorang pun untuk masuk ke sana. Lalu mana ilmumu? Sudah fakir, kesulitan, susah payah sendiri dan tidak mendapat sesuatu dari ilmumu. Ambillah uangmu yang kau kumpulkan berhari-hari ini," kata istrinya. Ketika Imam Ibnu Hajar mendengar ucapan istrinya, beliau berkata, "Aku ini tidak menghendaki dunia dan ridha atas apa yang Allah tetapkan kepadaku di dalamnya. Sedangkan engkau jika menginginkan dunia, mari kita ke sumur Zam-Zam." Keduanya pergi ke sumur Zam-Zam. Ketika sampai di sana, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menimba sekali. Ternyata satu timba isinya penuh dengan uang dinar. Beliau berkata, "Apakah segini cukup?" Istrinya berkata, "Kurang." Ibnu Hajar menimba untuk kedua kalinya. Ternyata isinya penuh dengan uang dinar lagi. Beliau berkata, "Apakah segini cukup?" Istrinya berkata, "Aku ingin 3 kali timba." Beliau menimba untuk yang ketiga kalinya, dan isinya juga sama dengan sebelumnya. Imam Ibnu Hajar berkata kepada istrinya, "Aku suka keadaan fakir berdasarkan pilihanku sendiri. Kupilih untuk diriku sendiri apa yang ada di sisi Allah. Adapun dunia, maka semuanya sama bagiku. Dunia lewat, umurnya pendek dan kehidupannya hina. Dan sekarang ini aku punya 2 pilihan. Untukmu, kembalikan semua uang emas ini ke dalam sumur Zam-Zam dan engkau masih bersamaku. Atau kau bawa semua uang emas ini
kau pulang ke rumah keluargamu dan kau ambil talakmu dariku, karena aku tidak menginginkan dunia. Istrinya berkata, bagaimana kalau kita nikmati saja semua uang ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang? Beliau berkata, tidak mau kau kembalikan semua emasnya ke dalam sumur atau kau ambil semuanya, bawa pulang ke rumah keluargamu dan ambil talakmu. Istrinya berkata, bagaimana kalau kita kembalikan satu timba saja ke dalam sumur? Beliau berkata, tidak mau kau kembalikan semua emasnya ke dalam sumur atau kau ambil semuanya, bawa pulang ke rumah keluargamu dan ambil talakmu. Istrinya pun menjawab, bagaimana kalau kita kembalikan 2 timba dan yang 1 timba kita simpan? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kembali berkata, tidak mau kau kembalikan semua emasnya ke dalam sumur atau kau ambil semuanya, bawa pulang ke rumah keluargamu dan ambil talakmu. Istrinya pun menjawab, kita ambil 1 dinar saja untuk bersenang-senang hari ini. Beliau pun berkata lagi, tidak mau kau kembalikan semua emasnya ke dalam sumur atau kau ambil semuanya, bawa pulang ke rumah keluargamu dan ambil talakmu. Istrinya berkata, kita kembalikan semuanya ke dalam sumur. Aku tidak ingin berpisah denganmu, karena kita sudah bersama-sama selama bertahun-tahun. Engkau telah memperlihatkan karomah ini dan kita berpisah di hari ini. Aku tidak mau. Aku memilih untuk bersabar saja bersamamu. Aku semakin mantap hidup bersamamu. Walau kita hidup dalam keadaan miskin, demi Allah, aku akan bersabar dengan segala kesulitan ini. Al-Quran memperingatkan adanya fitnah istri, anak-anak dan harta benda yang bisa menjadi sebab kelalaian dalam mewujudkan ketaatan dan terkadang menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Takabun ayat 14 yang artinya, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.